Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidani wa hafidakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan ayatul kursi. Telah kita baca sampai pada firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalafahum. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan segala sesuatu yang ada di belakang mereka. Telah kita dapatkan penjelasan pada pertemuan yang lalu, segala sesuatu yang ada di hadapan mereka yaitu kullul umur al-mustaqbalah, semua perkara-perkara yang akan datang. Adapun wa ma khalfahum, dan yang ada di belakang mereka yaitu kullul umur al-madiyah, segala sesuatu yang sudah berlalu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hadza yadullu ala kamali ilmihi jalla wa ala, li anna ilma ghairihi naqis. Maka firman Allah ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah azza wa jalla, sementara ilmu selain Allah azza wa jalla ada ilmu yang naqis, ilmu yang penuh dengan kekurangan. Awalan, dari sisi mana kekurangan itu? Yang pertama, najhal katsiran minal umur thumma yatajaddad lana al-ilm. Yang pertama, kita lihat diri kita semua. Sekian banyak perkara-perkara itu tidak kita ketahui. Kemudian setelah itu baru muncul ilmu, muncul pengetahuan. Dan dari yang kita ketahui itu masih sangat sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Tsaniyan, yang kedua, idza alimna syai'an fahunaka afah. Ketika kita mengetahui sesuatu, maka di sana pun masih ada bentuk kekurangan yang lain. Wahya an-nisyan, yaitu apa yang namanya lupa. Betapa banyak perkara-perkara yang sudah pernah kita ketahui, kita melupakannya atau kita lupa darinya. Jangankan terkait dengan orang lain, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita rasakan, yang terkait dengan diri kita sendiri pun banyak yang kita itu lupa. Itu ilmu kita. Demikian sedikit, demikian terbatas, penuh dengan kekurangan dari segala sisinya. Sementara ilmu Allah itu maha sempurna. Maka dikatakan anna ilmullah falaisa fihi nisyan wala jahlu sabiq. Adapun ilmu Allah itu tidak tersentuh oleh lupa
Dan ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita itu menjadi tahu, pasti sebelumnya kita tidak tahu. Apapun yang kita ketahui didahului dengan sebuah ketidaktahuan. Diawali dari satu kekurangan, dan itu pun apa? Akan mengalami kekurangan yang lain, yaitu yang sudah kita ketahui, banyak yang kita itu lupa. Itulah ilmu kita. Maka alangkah sombongnya manusia dengan ilmunya yang sangat-sangat terbatas ini, kemudian merasa lebih tahu dari Allah tabaraka wa ta'ala, wal iyadu billah. Allah menentukan demikian, dia merasa ini nggak pas. Akan lebih pas kalau seperti ini, dengan pertimbangannya, dengan pandangannya yang itu didasari dengan ilmu yang sangat terbatas. Itulah kesombongan manusia. Di antara bentuk kesombongan manusia, dengan ilmunya yang sedikit, ilmunya yang sangat terbatas, ilmu yang penuh dengan kekurangan, tapi sudah demikian sombongnya manusia. Bagaimana kemarin kita dapatkan ilmu yang dimiliki oleh seluruh manusia dibandingkan dengan ilmu Allah, ada ibaratnya itu lautan dibandingkan dengan jarum yang dicelupkan di lautan, dan air yang terbawa oleh jarum, itulah ilmu manusia. Seberapa air yang terbawa oleh jarum? Hampir dikatakan tidak ada. Sementara ilmu Allah ada lautan itu. Ilmu Allah demikian sempurna, tidak didahului dengan ketidaktahuan, dan tidak akan tersentuh oleh apa yang namanya lupa. Kama qala Musa alaihissalam lamma qala lahu Fir'aun. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam di saat Nabi Musa ini ditanya oleh Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, atau Fir'aun menyatakan, fama balul qurunil ula. Lalu apa ucapan generasi-generasi terdahulu? Kata Fir'aun, kalau kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, kemudian kami beribadah kepada ilah yang satu, apa kata nenek moyang kita? Apa jawaban Fir'aun? Apa jawaban Nabi Musa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya ada dalam ilmunya ada di sisi Rabbku, ada dalam sebuah kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. La yadillu yakni la yajhal. Rabbku, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Ini makna la yadillu. Rabbku, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Wa la yansa, dan Rabbku tidak mengalami lupa. Mamada, terkait dengan apa yang sudah berlalu. Tidak ada yang terlupakan, terlalaikan. Nahnu makhuf bi'afatain. Sementara kita sangat-sangat dikhawatirkan, atau sementara kita pasti akan mengalami dua kekurangan ini. Afa sabiqah wahya al-jahl, yaitu kekurangan yang mendahului, apa yang disebut ketidaktahuan. Saat kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, apa yang kita ketahui? Apa yang kita ketahui? Kita digigit nyamuk pun kita nggak bisa ngusir nyamuk itu. Sekedar untuk ngusir nyamuk pun kita nggak tahu. Dan apa yang kedua? Afatul lahiqah, yaitu kekurangan yang itu akan mendatangi, yaitu apa? Nisyan, lupa. Wa ilmullah khali min dzalika kulli, sementara ilmu Allah bersih dari semuanya itu, tidak didahului dengan ketidaktahuan, dan tidak pula tersentuh oleh apa yang namanya lupa. Ini kesempurnaan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas, terlewat dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala.
Yang berikutnya, firman Allah, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Yakni maknanya di sini kata Syekh, annal khalqa, bahwasanya makhluk termasuk kita, la yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa. Kita tidak akan bisa mengilmui, kita tidak akan bisa meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wal ilmu huna bi ma'nan ma'lum, yakni annana lan nuhitu bi syai' mimma ya'lamahu Allah illa bima syaa Allah. Terkait dengan perkara-perkara yang itu bisa diketahui manusia, yang bisa diilmu oleh manusia, maka seorang manusia tidak akan bisa mengetahuinya, tidak akan bisa mengilmunya kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza kaqalihi, maka ini semisal dengan firman Allah, alimul ghaibi. Dia Allah ada zat yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan kepada seorang pun. Allah tidak akan menampakkan pada seorang pun atas keghaibannya. Illa man irtada min rasulin, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali para rasul. Itu pun terkait dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi untuk diketahui oleh rasul itu. Bahkan rasul pun tidak bisa mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya. Yang diketahui oleh para rasul sebatas yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bahkan rasul yang paling mulia sekalipun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa mengetahui seluruh perkara gaib. Beliau tidak mengetahui seluruh, beliau mengetahui perkara-perkara gaib yang memang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Apa di antara buktinya? Di antara buktinya yang terbesar, Rasulullah SAW terluka ketika perang Uhud. Kalau beliau mengetahui perkara gaib, beliau nggak akan terluka, gitu kan? Sebelum panah itu dilepaskan akan menghindar lebih dahulu. Tahu yang gaib nanti akan terjadi, ada panah dilepaskan. Beliau terluka. Rasulullah SAW, beliau mengetahui perkara gaib sebatas yang memang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan sekian banyak bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Maka ketika di sana ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib apapun yang ada di sekitarnya, kita tidak perlu membenarkannya. Kadzalika aidan la nuhitu bi syai' min ilmihi ay min ilmi dzati wa sifati illa bima syaa. Demikian pula kita tidak bisa mengetahui tentang asma Allah, tentang sifat Allah kecuali apa yang Allah kehendaki untuk memang diberitahukan kepada kita. Fala na'lam ma yata'allaq bidzatillah wa asma'i was sifati illa bima syaa. Maka kita ini tidaklah mengetahui tentang zat Allah. Kita tidak mengetahui tentang asma Allah. Kita tidak mengetahui tentang sifat Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki.
Maka bangun keyakinan kita terkait dengan zat Allah, terkait dengan asma Allah, terkait dengan sifat Allah, berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah itu dalam Al-Quranul Karim atau melalui lisannya Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahihah. Walihada qala al-ulama rahimahumullah. Oleh karena itu para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyatakan innal asma was sifat tauqifiyah, bimakna ayatawaqqaf itsbatiha atau itsbataha au nafyaha ala ma jaa bi syara'. Pembahasan tentang asma Allah, pembatasan tentang sifat Allah ini tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yaitu kita berhenti dalam menisbatkan, dalam menafikan sebatas dari apa yang datang di dalam syariat kita. Li'annana la na'lam min sifati rabbina illa ma'allamana. Karena kita tidak mengetahui nama-nama Allah, kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah kecuali yang Allah beritahukan kepada kita, kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Wala min asma'i illa ma'allamana, wala min dzati illa ma'allamana. Maka kita tidak bisa menisbatkan satu nama kepada Allah kecuali nama yang itu Allah isbatkan bagi dirinya. Kita tidak bisa menisbatkan satu sifat bagi Allah kecuali sifat yang Allah isbatkan bagi dirinya. Wa fi hadhihi jumlah dalil ala iftikar al-insan ila ilmillah. Maka di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya kita manusia ini sangat-sangat membutuhkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa anau yanbaghi lil insan ayas'alallah ta'ala ayu'allimahu ma lam yakun ya'lam mimma fihi maslahah dinihi wa dunyahu. Maka sudah selayaknya di saat kita merasa butuh ilmu dari Allah, maka sudah selayaknya untuk kita selalu dan selalu minta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan ilmu kepada kita, agar Allah mengajari kita dari perkara-perkara yang sebelumnya tidak kita ketahui, perkara-perkara yang itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan agama kita dan kehidupan dunia kita. Ilmunya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita manusia, tidaklah kita mengetahui apa yang bermaslahah bagi diri kita kecuali di saat kita itu mendapatkan ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mohon ilmu kepada Allah. Apa perkara-perkara yang bermaslahah bagi diri kita untuk kehidupan agama kita dan untuk kehidupan dunia kita. Mohon ilmunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya di antara bukti kesungguhan kita dalam memohon ilmu itu, kesungguhan kita dalam memohon ilmu itu, yaitu kita menempuh sebab-sebab terakhirnya ilmu. Dengan kita itu belajar. Dengan kita itu apa? Belajar. Kita menempuh sebab, usaha dengan sepenuh kemampuan kita, dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dikaruniai ilmu. Kemudian yang perlu kita pahami berikutnya, dari perkara-perkara yang sudah Allah ajarkan kepada kita, dari perkara-perkara yang bermaslahah bagi diri kita, betapa banyak yang itu tidak kita inginkan. Betapa banyak dari perkara-perkara itu yang tidak kita sukai. Berat untuk kita itu menempuhnya.
Maka di sana ada perkara yang kedua yang kita harus terus dan terus memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memohon agar dikani taufik, dikani hidayah. Minta agar diberitahu mana itu yang benar dan diberi taufik untuk memiliki semangat melaksanakan yang benar. Memohon agar diberitahu mana itu yang salah dan diberi semangat untuk meninggalkan yang salah. Maka demikian diantara doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, nampakkan bagi diriku yang benar itu sebagai sebuah kebenaran. Dan karuniakan kepadaku untuk bisa mengikutinya. Kan begitu. Doa yang sering kali kita baca, walhamdulillah. Tapi pahami maknanya dan jadikan itu yang menggerakkan kalbu kita dan lisan kita untuk berdoa. Wa arinal batila batila, dan nampakkan kepadaku yang batil itu sebagai sebuah kebatilan. Warzuqna tinaba, dan mudahkan bagi kami, karuniakan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Karena kita manusia, terkadang kita melihat satu kebenaran, satu kebatilan, tidak sedikit. Perkara yang hak nampaknya batil di mata manusia. Perkara yang batil nampak sesuatu yang hak di mata manusia. Maka mohon kepada Allah agar yang benar itu dinampakkan sebagai sebuah kebenaran, yang batil dimakan sebagai sebuah kebatilan. Yang berikutnya, beri karunia untuk bisa mengikuti kebenaran dan untuk bisa menjauhi kebatilan. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Seluas langit, langitnya di sini samawat jamak, dan bumi. Al-kursi, apa itu maksud al-kursi? Apa yang maksud al-kursi? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita perhatikan bagaimana para ulama untuk membimbing kita dan memahami hal yang seperti ini kembali kepada asar, tidak kepada akal. Karena akal manusia tidak akan bisa mencapainya. Apa itu kursi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan huwa maudhi' qadamaillah azza wa jalla wa huwa dunal arsy. Kursi itu tempat kedua telapak kaki Allah azza wa jalla. Dan kursi ini lebih kecil daripada arsy. Dan tentunya disebutkan di sini Allah itu memiliki telapak kaki. Dan tentunya telapak kaki Allah berbeda dengan telapak kaki siapapun apapun. Dan kemudian membayangkan bentuk telapak kaki apapun siapapun apapun yang muncul dalam bayangan tidak seperti itu. Akan tapi di sini apa? Allah dan Rasul memberitakan Allah memiliki telapak kaki. Sudah kita imani Allah memiliki telapak kaki. Tentang bagaimananya, wallahu alam, tidak diberitahukan kepada kita. Selesai urusan. Tenang kita, nggak usah memikirkan, karena apapun yang kita pikirkan tentunya akan keliru. Kursi ini tempat dua telapak kaki Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kursi itu ukurannya ataupun dikatakan apa? Ada di bawah arsy. Ada di bawah arsy. Untuk memahamkan apa itu arsy, apa itu kursi, secara makna, bukan secara kaifiyah. Kalaupun itu ada seorang raja
kursi itu singgasananya. Arsy itu singgasananya. Sementara kursi itu adalah dingklek yang ada di depan singgasana itu. Biasanya kan demikian kan? Ketika di sana ada singgasana, depannya ada dingklek, tempat untuk meletakkan telapak kaki bagi para raja. Tapi tentunya Pak, ketika raja itu membutuhkan singgasana untuk duduknya, membutuhkan dingklek untuk letak telapak kakinya, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kursi dan arsy tidak seperti itu. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Jangan kemudian difahami seperti raja. Seperti raja di dunia ini. Hanya sekedar untuk memahamkan apa itu arsy, apa itu kursi. Arsy itu makhluk Allah, kursi juga makhluk Allah. Ya. Perbandingannya di sini, ukurannya wal arsy a'dham minhu. Arsy itu jauh lebih besar dibandingkan kursi. Wa fi hadits anin Nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, mas samawatu sab' wal ardunu sab' fil kursi illa ka halaqah ulqiyat fi falah minal ard. Tidaklah langit yang 7 lapis ditambah bumi yang 7 dibandingkan kursi Allah, ibaratnya seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu baru dibandingkan kursi. Yang berikutnya, wa inna fadl arsy 'alal kursi ka fadlil fala 'ala hadhil halqah. Dan kelebihan arsy dibandingkan kursi adalah ibaratnya seperti kelebihan padang pasir itu dibandingkan cincin tadi. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW untuk menunjukkan tentang betapa besarnya arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara arsy itu makhluk. Lalu betapa agungnya zat yang menciptakan itu semua, itu Allah azza wa jalla. Ya. Kita manusia ini kalau dibandingkan alam semesta ini mungkin ibaratnya seperti pasir gitu kan, di tengah padang pasir. Sangat kecil kita ini. Sangat kecil kita ini dari bagian daripada alam semesta ini. Sementara langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan kursi pun perbandingannya seperti tadi. Kursi dibandingkan arsy perbandingannya seperti tadi. Manusia ini sangat kecil. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, banyak melawan kesalahan. Maka dia betapa Allah dan Rasulnya itu sangat-sangat mencela sifat kibir, sifat kesombongan, merasa besar. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan alasan untuk seorang manusia itu merasa besar. Kalau kita menyadari tentang keadaan dan keberadaan diri kita, kita itu sangat kecil. Kalaupun mungkin kita memiliki sedikit kelebihan dari saudara-saudara kita, banyak orang-orang yang di atas kita. Itu baru di antara sesama manusia saja. Lalu dengan alasan apa? Orang merasa besar, merasa berhak untuk menghinakan sesama manusia. Ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang dia itu menjadi sombong karena ilmunya. Bahkan berani menghakimi syariat Allah tabaraka wa ta'ala dengan keilmuannya yang hanya sangat-sangat sedikit tadi. Harta. Seberapa harta kita itu? Banyak orang-orang yang jauh-jauh lebih berharta, bahkan di zaman kita ini. Belum lagi orang-orang di masa lampau. Banyak mereka-mereka yang jauh-jauh lebih berharta daripada kita. Ketika mereka kufur, Allah binasakan. Pangkat. Seberapa pangkat yang akan bisa kita raih? Banyak orang-orang yang pangkatnya di atas kita.
Di masa kita ini, di masa lampau, banyak orang-orang yang pangkat dan kekuasaannya jauh-jauh di atas kita. Ketika mereka kufur, Allah binasakan mereka. Apalagi yang sering dibanggakan manusia? Pengikut, orang yang akan selalu mengikutinya dan membelanya, yang selalu ada di hadapannya, di samping kanan kiri, di belakang, selalu mengikuti, siap memberikan pembelaan. Banyak orang-orang yang pengikutnya jauh-jauh di atas kita, ketika kufur, Allah binasakan mereka semua. Pengikut yang demikian banyak nggak bisa melindunginya. Ingat, kita itu demikian kecil, demikian lemah, penuh kekurangan, sering melakukan kesalahan. Kita sangat-sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Maka dikatakan al-arsh a'dham bikatsir minal kursi. Arsh ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan kursi. Wa khaliqul arsh jalla wa ala a'dham wa a'dham. Maka pencipta arsh Allah Azza wa Jalla tentunya jauh-jauh lebih agung dari semuanya itu. Faida kana hada syan kursi annahu wasi' wa muhit bis samawati wal ard fal as'adam wa rabb a'dham min kulli syai'. Maka di dalam ayat ini kita bisa mengetahui demikian besarnya kursi sampai meliputi langit dan bumi. Dan dari hadis tadi kita bisa mengetahui demikian besar dan agungnya arsy Allah tabaraka wa taala. Maka dari sana kita pun bisa mengetahui tentang betapa dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Allah, zat yang maha agung. Wala ya'uduhu hifduhuma wala ya'uduhu ay la yuthqilu wa yu'jizullah ay yahfadhas samawati wal ard ala ma fihima minal khalaiq. Tidak memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Ya'uduhu maknanya apa? Yuthqilu wa yu'jizullah. Tidak membuat berat Allah dan tidak melemahkan Allah untuk menjaga langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Tidak perkara yang ringan, yang gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga semuanya itu. Wa huwa aliyul azim, dan dia Allah al-ali al-azim. Al-ali fauqa kulli syai'. Al-ali zat yang maha tinggi. Maknanya apa? Allah itu di atas segala sesuatu. Allah di atas segala sesuatu. Wa huwa azim, dan Allah itu agung. Ala kulli syai', Allah itu maha agung, lebih dari apapun. Qala ba'du ahlul ilm wal 'ulu naw'an. Sebagian dari para ulama mereka menjelaskan sifat uluwillah, sifat ketinggian Allah itu ada dua macam. Uluwi dzatih wa uluwi sifatih. Allah itu tinggi zatnya dan Allah itu tinggi sifatnya. Fasifatu fauqa kulli syai'. Maka sifat Allah itu di atas dari segala sesuatu. Di atas dari segala sesuatu. Wal azim yakni dzu 'azamah wal 'izzah wal kibriya wal jalal. Dan al azim itu zat yang memiliki keagungan
Zat yang memiliki keperkasaan, zat yang memiliki kebesaran, zat yang memiliki kemuliaan. Itu Al-Azim. Kalau dalam kita itu berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama kita, pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang mulia, kita itu mau ada keseganan, ada rasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan orang yang mulia ini. Itu baru di hadapan sesama manusia. Sementara kemuliaan manusia, keagungan manusia itu sangat-sangat kecil dibandingkan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka menjadi perkara yang aneh ketika tidak ada keseganan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita tidak merasa malu melakukan perkara yang tidak pantas di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita segan, ada keseganan kepada orang-orang yang kita hormati. Ya? Ada rasa malu kalau sampai apa? Kita bersikap, berucap, berbuat yang tidak pantas, yang kemudian diketahui oleh orang yang kita hormati tadi. Tapi kita ini aneh. Manusia ini memang aneh. Seringkali terhadap Allah, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, zat yang maha agung, terkadang tidak segan untuk kita itu tidak melaksanakan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, bahkan tidak ada rasa malu untuk berucap, berbuat, bersikap yang itu pasti diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah kekurangan kita. Kita sadari kekurangan ini, kita akui kekurangan ini. Yang berikutnya, kita berusaha untuk memperbaikinya dan memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kekurangan kita ini. Seorang muslim semestinya malu ketika Allah memanggil untuk sholat kemudian kita tidak sholat. Allah memanggil kita untuk menghadap Allah, memohon apapun yang kita inginkan kepada Allah. Kok ya tidak mau memenuhi panggilan itu? Kalau kita itu dipanggil, dapat undangan dari orang yang mungkin ditokohkan, yang kita tahu dia itu memiliki kekayaan, kita tahu kita diundang untuk kita itu bahkan sekedar mendapatkan satu paket sembako, kita rela untuk antri. Iya kan? Ini Allah mengundang, yang mengundang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zat yang maha kaya. Masih menunda-nunda. Tidak bersegera untuk antre yang paling depan. Semestinya malu kita bersikap seperti itu. Malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin menutup pembahasan beliau tentang ayatul kursi ini, wa bihadil ma'ani qalilah binisbah hadil ayat al-azimah yatabayyan annaha a'zam ayat fi kitabillah. Maka dengan penjelasan makna-makna yang demikian sedikit ini yang beliau sampaikan ini masih sangat sedikit terkait dengan makna yang terkandung di dalam ayat ini, maka cukuplah untuk menjelaskan kepada kita hingga ayat ini menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat kursi ini ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara penjelasannya tadi kita mengetahui makna-maknanya, dan yang disampaikan itu masih sedikit, belum semua makna yang terkandung di dalamnya apa tersampaikan. Ayat kursi.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang bisa kita baca terkait dengan ayatul kursi maknanya. Dan pada pertemuan mendatang, insya Allah kita akan masuk pada fawaid, faedah-faedah di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah di depan, dari hadis ini. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Alafu minkum ala tafsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.